Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ahyina Allahumma bi sunnatihi wa mitna fi zumratih ma'al ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Ibu sekalian, jamaah majelis taklim khairul raziqin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajah di majelis yang mulia ini untuk mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan ini kali pertama saya menginjakkan kaki di masjid yang luar biasa ini, subhanallah. Semoga Allah memberkahi masjid yang megah ini. Di antara bentuk keberkahannya itu adalah masjid ini dimakmurkan dengan pengajian-pengajian, bukan hanya untuk sholat 5 waktu. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di pertemuan pertama ini kita akan kembali mengkaji surat Al-Fatihah yang mungkin kita sudah ngerti, kita sudah paham, bahkan sudah pernah kita kaji di majelis taklim. Akan tetapi sesuai dengan karakternya, surat Al-Fatihah ini sengaja Allah Subhanahu wa taala letakkan di awal Al-Qur'an. Dan Allah juga menamakannya sebagai Ummul Quran. Allah menamakannya dengan nama-nama yang banyak karena surat Al-Fatihah itu ibarat kisi-kisi tentang kehidupan ini, tentang apa dan bagaimana kehidupan ini. Kisi-kisinya sudah ada di dalam surat Al-Fatihah, yang pemahaman kita tentang kisi-kisi tersebut bisa terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Surat Al-Fatihah yang dulu kita pahami ternyata semakin bertambah maknanya ketika kita bahas di tahun lalu. Dan ketika kita bahas kembali di tahun ini, bisa jadi ada perkembangannya, ada pertambahan pemahaman kita terhadap surat tersebut. Begitu juga dengan surat-surat yang lain sebenarnya. Jadi ada permintaan dari panitia, apakah melanjutkan atau diulangi lagi. Kalau dilanjutkan sebenarnya bisa saja, tapi saya lebih tertarik untuk memulainya lagi dari awal supaya kita bisa mendapatkan kisi-kisi yang utuh tentang kehidupan ini, tentang seluruh isi Al-Quran. Baik, ini tentang saya tinggal di Cipete, kota Tangerang, yang karena kebiasaannya saya ngisi di sekitar tempat tinggal saya, jadi terasa kalau kesini itu jauh jadinya. Biasanya di tetangga-tetangga kampung gitu ya. Ini harus pergi keluar kota ini. Ya, luar kota ya, kabupaten maksudnya. Baik. Tentang surat Al-Fatihah. Sini saya beri tema langkah awal menuju mardotillah. Merupakan Al-Fatihah merupakan langkah awal kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala merupakan visi setiap kita. Kalaulah dalam satu organisasi ada visi dan misi, maka kita dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang Allah berikan kepada kita, kita punya satu visi. Visi kita adalah untuk meraih ridho Allah dan surganya. Itu adalah visi kita.
yang mana visi itulah yang seharusnya mempengaruhi segala tindak tanduk dan perilaku kita. Apakah perbuatan kita ini akan menuju atau sesuai dengan visi ridhollah wal jannah itu atau tidak? Kalau kita memegang teguh visi ridhollah wal jannah itu, insya Allah kita tidak terlalu, bukan tidak akan ya, tidak terlalu melenceng kanan, melenceng kiri, kita akan jelas ya, dalam melangkah ya, menapaki jalan kehidupan ini, karena visi kita jelas. Sebagaimana kalau kita ingin ke Jakarta, kalau dari sini kan jelas, kalau mau lewat tol ya tinggal cari tol ya, ini Karawaci, berarti ya keluar dari sini belok kiri dan seterusnya sampai ke Jakarta ya. Tapi kalau kita keluar dari sini belok kanan ya entah kemana nantinya. Kalau kita tahu visi kita, kita akan bisa menentukan arah, kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan supaya dapat sampai ke visi itu. Kalau kita ingin ke Jakarta, kalau memang punya kendaraan, kita harus lewat mana? Kalau tidak, kita harus pakai ojek, pakai angkot dan seterusnya. Itu sudah bisa kita planningkan sejak awal. Dan ketika itu kita jalani, kita terus akan diwarnai oleh visi itu. Kita sudah berada ke arah visi kita atau sudah semakin melenceng. Kadang-kadang ada juga orang yang sebenarnya niatnya ke Jakarta, ya, tapi belum sampai pintu tol udah belok dia ke Lipo Karawaci, ke mall jadinya. Ya. Itu udah visinya udah berubah. Nah, begitu juga kita dalam melangkah di kehidupan ini, kita sudah punya visi yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tentukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ridha fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi visi kita adalah semata-mata ingin meraih ridho Allah dan surganya. Kita hadir ke tempat ini misalnya, yang kita tuju sebenarnya ingin meraih keridhoan Allah dan surganya. Bagaimana supaya kita benar-benar bisa meraih ridho Allah dan surganya? Dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sampaikan, ajarkan kepada kalian, ambillah. Apa yang Rasul larang ke atas kalian, tinggalkanlah. Rambu-rambu itu yang sudah lengkap di dalam Al-Quran, lebih lengkap lagi dari kita dapatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tujuan kita adalah menuju mardhatillah dan jannahnya. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah langkah awalnya. Ibarat tulisan ilmiah, skripsi, tesis ataupun disertasi ataupun lainnya, biasanya harus ada abstraknya di awal. Abstrak itu akan menggambarkan apa yang ada di dalam bab-bab tulisan itu secara ringkas, singkat, padat. Nah, di dalam Al-Quran abstraknya itu adalah Al-Fatihah. 113 surat dari Al-Baqarah sampai An-Nas semuanya sudah terakomodir di dalam surat Al-Fatihah. Semuanya. Kalau kita kaji nanti, hari ini akan kita kaji, ya semoga cukup waktunya, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Dan nanti ketika kita akan lanjutkan ke surat Al-Baqarah, kita akan semakin mengerti, ya, semakin nyambung bahwa apa yang kita bicarakan di surat Al-Baqarah itu masih merupakan rincian dari surat Al-Fatihah. Nah, yang seperti inilah yang seharusnya kita tidak memisah-misahkan antara satu surat dengan surat lainnya, antara satu ayat dengan ayat lainnya, semuanya nyambung. Semuanya saling berkaitan. Atau yang lebih parah lagi, jangan sampai kita memilah-milah ayat Al-Quran. Yang ini kita ambil, yang sana tidak.
Kalau itu yang terjadi, berarti tidak ada bedanya kita dengan ahlul kitab. Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mereka mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya. Apa bedanya dengan ahlul kitab kalau seperti itu sikap kita? Sikap kita yang seharusnya adalah udkhulu fis silmi kafah. Melaksanakan Islam secara menyeluruh. Nah, yang menyeluruh itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kisi-kisinya ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Itu sedikit muqaddimah tentang surat Al-Fatihah ini. Kemudian kita lihat, kita belum masuk ke surat Al-Fatihah. Kita lihat di dalam Al-Quran surat pertama dan surat ke-114. Kedua surat ini, pertama dan 114, ternyata membicarakan hal yang sama, menyinggung hal yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ayat kelima dulu. Sampai ayat kelima ini Allah Subhanahu wa taala ada menyinggung tentang atau menyinggung tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa dialah Allah yang mempunyai sifat rububiyah. Allah lah yang harus kita yakini sebagai satu-satunya Rabb, satu-satunya zat yang mempunyai sifat rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang kedua, Maliki yaumiddin. Allah juga yang mempunyai sifat Malik, yang memiliki, yang menguasai. Kalau tadi adalah rububiyah, ya dalam ilmu tauhid ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5 dan seterusnya. Tapi yang kita tidak membahas itu, yang kita bahas adalah yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah Allah menyebutkan ada 3. Pertama, rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allah pun mempunyai sifat mulkiyah. Ya. Nah, ini jenis tauhid yang kedua, tauhid mulkiyah. Bahwa Allah lah yang menguasai, Allah lah sebagai pemilik wewenang dalam kehidupan ini. Allah lah yang berhak hukumnya diterapkan dalam kehidupan ini. Itu berkaitan dengan tauhid mulkiyah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang ketiga. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami beristi'anah. Jadi ibadah di sini ini kaitannya tentang apa yang harus kita lakukan selaku hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam ilmu tauhid disebut tauhid uluhiyah. Jadi pertama ada tauhid rububiyah, kemudian tauhid mulkiyah, dan ketiga tauhid uluhiyah. Tauhid dari kata wahid. Wahid artinya satu. Ya. Wahada yuwahidu tauhidan artinya menyatukan atau menganggap satu. Jadi tauhid artinya mengesahkan. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah dari sisi rububiyahnya. Nanti akan kita jelaskan khususnya antara rububiyah dan uluhiyah. Tauhid mulkiyah kita mengesahkan Allah dari sisi mulkiyahnya, dari sisi Allah sebagai penguasa di alam semesta ini, dari sisi bahwa hanya hukum Allah lah yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan yang diciptakannya ini.
Kemudian yang ketiga, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dari sisi keilahannya, dari sisi bahwa hanya Allah lah yang pantas ya disembah, pantas diyakini sebagai ilah, la ilaha illallah. Apa beda rububiyah dengan uluhiyah? Nah, sebelum sampai ke sana, tadi kita ceritakan tentang surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada 3 jenis tauhid ini. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Sekarang kita lihat di dalam surat An-Nas, surat ke-114 penutup Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, rububiyah. Malikin nas, mulkiyah. Ilahin nas, uluhiyah. Ya. Jadi subhanallah ya. Konsistensi itu kita dapatkan di dalam Al-Quran. Di pembuka Al-Quran kita mendapatkan 3 jenis tauhid. Di penutupnya kita pun akan mendapatkan jenis yang sama. Itu artinya akidah atau tauhid harus tetap bernuansa dalam kehidupan umat Islam, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika Al-Qur'annya saja konsisten membuka dan menutup Al-Qur'an itu dengan 3 jenis tauhid tersebut, itu menandakan, apalagi di tengah-tengahnya itu penjabaran ya, penjabaran tentang konsekuensi 3 tauhid tadi ya. Itu berarti dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita ini, tauhid atau akidah itu harus tetap bernuansa. Maksud bernuansa itu harus kita bawa kemana-mana. Jangan tauhid itu atau akidah itu kita tinggalkan hanya di majelis taklim saja. Setelah pulang sudah lain lagi yang dilakukan. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Yang Allah inginkan kepada kita, apa yang Allah ajarkan kepada kita, itulah yang kita terapkan. Ya. Jadi itu pertama yang kita pelajaran yang kita dapatkan dari pembuka dan penutup Al-Quran yang ternyata menyinggung 3 jenis tauhid yang sama. Apa perbedaan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah? Kalau mulkiyah ini kurang populer memang. Jenis tauhid mulkiyah ini kurang populer. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan kekuasaan dan hukum. Nah, kalau bahasa lainnya, bagian dari kekuasaan dan hukum itu adalah politik. Ya, banyak kalangan, termasuk kalangan ulama, ya, agak a priori kalau sudah membahas tentang kekuasaan, sudah membahas tentang politik itu agak ini. Jadi tentang tauhid mulkiyah ini memang jarang-jarang dibicarakan. Kita tinggalkan dulu tauhid mulkiyah. Kita yang paling akrab dengan kita memang adalah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya, semuanya harus akrab sebenarnya. Tapi istilah rububiyah dan uluhiyah inilah yang paling sering kita dapatkan di dalam Al-Quran. Apa beda rububiyah dengan uluhiyah? Apa beda Allah sebagai Rabb dengan Allah sebagai ilah? Ilah artinya apa, Bu? Tuhan. Rabb artinya Tuhan juga. Apa bedanya? Ilah artinya Tuhan, Rabb artinya Tuhan. Orang Arab Quraisy mengakui Allah sebagai Rabb, tapi mereka tidak mau mengakui Allah sebagai ilah. Jadi apa beda ilah dengan Rabb? Bedanya, kalau Rabb, apa yang Allah ciptakan untuk seluruh makhluknya, itu adalah fungsi Allah sebagai Rabb, peran Allah sebagai Rabb.
Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menentukan jodoh, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah menurunkan musibah, Allah, dan seterusnya. Yang berkaitan dengan apa yang Allah lakukan terhadap ciptaan-ciptaannya, itu adalah wewenang Allah sebagai Rabb. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Apa arti al-alamin? Kalau kita rujuk ke tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, al-alamin adalah ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah disebut al-alamin. Jadi di alam wujud ini hanya ada dua. Pertama Allah, kedua al-alamin. Allah adalah yang menciptakan dan al-alamin adalah yang diciptakan. Jadi tidak ada pihak ketiga lagi. Ya, di alam wujud ini, di alam wujud ya langit dan seisinya, planet-planet, bintang-bintang dan seterusnya, termasuk bumi dan seisinya, semuanya itu disebut al-alamin. Pihak yang lain disebut Allah. Ya, jadi di alam wujud ini cuma hanya ada dua, Allah dan ciptaan-ciptaannya yang disebut al-alamin. Ya, jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Rabb berkaitan dengan Allah yang mengelola al-alamin tadi. Yang menguasai al-alamin tadi, yang mengayomi al-alamin tadi, yang mengatur al-alamin tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai Rabb. Sedangkan uluhiyah, nah kalau untuk Rabb itu diyakini oleh orang Arab Quraisy. Orang-orang Arab Quraisy kalau mereka berada di tengah lautan, diterpa badai, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka pun berdoa kepada Allah dengan ikhlasnya. Tapi ketika mereka sudah sampai ke darat, idhum yusyrikun. Mereka pun syirik lagi. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, fasayaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan api, jawabannya Allah. Ditanyakan kepada mereka siapa yang menurunkan hujan, jawabannya juga Allah. Jadi orang-orang Arab Quraisy sebenarnya meyakini Allah sebagai Rabb. Yang mereka belum mau berubah adalah untuk menganggap dan meyakini Allah sebagai ilah. La ilaha illallah, itu yang mereka nggak mau. Lantas apa beda Rabb dengan ilah? Rabb sudah kita jelaskan tadi, apa yang Allah lakukan untuk makhluk-makhluknya. Kalau ilah sebaliknya, apa yang seharusnya dilakukan oleh makhluk-makhluknya untuk Allah. Jadi itu beda Rabb dengan ilah. Kalau bahasa Indonesianya Tuhan sama Tuhan. Itulah keterbatasan bahasa kita, kosakata kita. Beda Rabb dengan ilah itu beda. Bahkan konsekuensinya sudah kita jelaskan tadi. Orang Arab Quraisy tidak mengingkari Allah sebagai Rabb. Yang mereka ingkari adalah Allah sebagai ilah. Itu yang mereka nggak mau yakini. La ilaha illallah itu yang mereka tidak mau yakini. Jadi sekali lagi, kalau Rabb, apa yang Allah lakukan untuk makhluk-makhluknya, kalau Allah sebagai ilah, apa yang seharusnya dilakukan oleh makhluk untuk Allah, apa yang harusnya mereka lakukan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang seharusnya mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Feedbacknya, kalau Allah sudah ciptakan itu semua untuk makhluknya, lantas apa yang harus dilakukan oleh makhluk untuk Allah? Hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Gitu. Baik. Jadi kesimpulannya kita ulangi karena baru ada yang datang, banyak yang baru datang.
Kenapa di awal Al-Quran dan akhir Al-Quran konsisten Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut 3 jenis tauhid ini, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Di surat Al-Fatihah ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, mulkiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu konsekuensi dari tauhid uluhiyah. Dan di penutup Al-Quran kembali 3 jenis tauhid ini Allah sebutkan, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Kesimpulan sementara kita, akidah atau tauhid harus tetap bernuansa dalam kehidupan umat Islam, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Bagian mana di dalam surat Al-Fatihah, di dalam ayat-ayat tadi yang menyatakan ini, bahwa akidah atau tauhid harus bernuansa dalam kehidupan bermasyarakat? Kalau dalam kehidupan individu kita sudah ngerti, tapi kalau dalam kehidupan bermasyarakat, mana dasarnya? Dasarnya adalah redaksi ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami, bukan aku. Ya, pakai nun di situ, pakai dhamir mutakallimin, bukan dhamir mutakallim. Ya, kata ganti orang pertama jamak, bukan kata ganti orang pertama tunggal, bukan aku tapi kami. Na'budu bukan a'budu. Kenapa struktur ayatnya bukan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Kenapa bukan dalam bentuk tunggal? Kalau sholat kan kita sendirian. Tapi kenapa Allah menyebutkannya ya dalam bentuk dhamirul mutakallimin, na'budu, nasta'in? Ya, jawabannya adalah bahwa ajaran Islam itu memang seharusnya ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ajaran Islam ya, mengajarkan kita untuk saling bantu-membantu, saling tolong-menolong untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintah di dalam Al-Quran dominan bentuk jamak daripada mufrad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatihi, bertakwalah kalian semua kepada Allah sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya jamak. Artinya nilai-nilai iman, Islam, takwa, kalau kita ingin optimal harus ditegakkan secara berjamaah. Islam tidak akan bisa jaya dengan kita amalkan sendiri-sendiri, nggak akan bisa. Ya, sholat saja masih ada sholat yang nggak bisa sendiri-sendiri kan? Ya. Sholat id nggak bisa sendiri-sendiri, harus berjamaah. Bagi kaum laki-laki sholat Jumat harus berjamaah, nggak ada sholat Jumat sendiri-sendiri. Ya. Itu yang tersirat dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Baik, mungkin terjemah perkataannya atau itu mungkin sudah dibahas sebelumnya ya dalam kajian ini. Kita langsung ke ibrah ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat per ayat itu? Syekh Said Hawa rahimahullah dalam kitab tafsirnya Al-Asas menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 3 struktur. Ayat pertama sampai keempat itu struktur akidah. Ayat kelima struktur ibadah. Dan ayat 6 dan 7 struktur manhajul hayah, sistem kehidupan. Luar biasa. Kalau istilah akidah, istilah ibadah kita sudah biasa dengar.
Tapi di sini beliau menyebutkan ada satu istilah yang sebagian orang mungkin bertanya-tanya apa iya. Ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim dan ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ceritanya adalah tentang sistem kehidupan yang seharusnya kita miliki, yang seharusnya kita tegakkan dalam kehidupan kita. Pernah dengar gak, Bu? Ayat ke-6 dan ke-7 itu adalah acuan kita dalam kehidupan. Diam artinya enggak gitu mungkin ya. Ya, saya sendiri baru tahu istilah ini di tafsir Al-Asas karya Syekh Said Hawa. Dan ternyata kalau kita kaitkan dengan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ternyata klop. Memang benar ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir lainnya disebutkan tentang apa maksud ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta dan seterusnya itu ternyata berkaitan dengan manhajul hayah, berkaitan dengan sistem kehidupan yang seharusnya kita sudah jalankan. Artinya surat Al-Fatihah sudah menyiapkan, sudah meringkas, merangkum untuk kita segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Ya, tentang akidah, basis dari amal kita adalah keyakinan, akidah. Ya. Karena kalau amalan tidak didasari akidah, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akidah itu ibarat fondasi untuk sebuah bangunan. Ya. Kalau bangunan yang kokoh didirikan di atas air, nggak akan kuat. Ya. Baru satu bata tenggelam, bata lagi tenggelam karena asasnya nggak kuat. Ya. Bahkan bukan asas itu sebenarnya. Ya. Begitu juga kalau bangunan itu ditegakkan di struktur yang labil tanahnya. Suatu saat maka bangunan yang ada di atasnya akan mudah runtuh. Nah, supaya bangunan Islam kita ini, bangunan ibadah kita kokoh, maka landasannya juga harus kokoh. Apa landasannya? Akidah. Gitu. Baru di atasnya ibadah. Gitu. Ya, jadi kalau akidah dan ibadah ini sudah seringlah kita dengar. Tapi yang baru kita dengar mungkin manhajul hayah, sistem kehidupan. Nanti akan kita semakin jelas kita memahami ayat 6 dan ayat 7 ini ya, melalui ulasan tafsir Al-Fatihah ini. Baik untuk ayat 1 sampai 4 ya, mungkin tidak terlalu banyak yang kita akan ulas. Ya, mungkin sudah diulas di kajian sebelumnya ya dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Gak kelihatan ya, samar-samar ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami beristi'anah. Ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan 104 kitab suci dan suhuf. Kitab sucinya ada 4, 100-nya itu adalah lembaran-lembaran suci. Sebagiannya diberikan kepada Nabi Ibrahim, sebagiannya lagi diberikan kepada Nabi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian ada sebagian diberikan ke Nabi Syed dan beberapa nabi yang lainnya. Totalnya ada 100 suhuf. Dari 104 kitab suci dan suhuf, Allah sudah merangkum seluruh hikmahnya di 4 kitab suci. Jadi yang ada di 100 suhuf itu sudah terangkum di 4 kitab suci itu. Dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian dari 4 kitab suci yang wajib kita imani itu, Allah sudah rangkum seluruh hikmahnya di dalam 1 kitab suci yaitu Al-Quran. Ya. Jadi nggak usah kita capek-capek mempelajari Taurat, Injil, Zabur, nggak perlu, karena semua hikmahnya sudah Allah masukkan ke dalam Al-Quran.
Dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala himpun hikmahnya di dalam satu surat saja, yaitu surat apa, Bu? Al-Fatihah. Ya. Artinya, di dalam surat Al-Fatihah Allah sudah merangkum seluruh pesan-pesan yang ada di 113 surat lainnya. Dari 7 ayat yang ada di dalam Al-Quran, Allah himpun hikmahnya di dalam satu ayat saja, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Itu berarti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah intisari dari apa yang Allah inginkan kepada kita. Selebihnya itu rinciannya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengulas ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di satu bab saja, di satu sisi saja, yaitu sisi akhlak. Bukan beliau tidak membicarakan fikih di dalamnya. Yang beliau ulas adalah sisi akhlak dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau memerlukan 3 jilid untuk mengulas itu. Mengulas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja di satu sisi saja, sisi akhlak saja, belum sisi syariah, belum sisi akidahnya. Baru sisi akhlaknya saja beliau membutuhkan 3 jilid untuk mengurainya. Ya. Di dalam kitabnya Madarijus Salikin fi maqami Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi yang diterjemahkan itu adalah ringkasannya, bukan yang 3 jilid tadi. Ya. Itu menggambarkan bahwa memang benar Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah intisari dari apa yang Allah inginkan kepada kita. Artinya kita gampang saja untuk mendeteksi, mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana kualitas ibadah kita kepada Allah dan kualitas isti'anah kita kepada Allah. Sudah sejauh mana kita menerapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam kehidupan kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah. Na'budu, ya, dari kata ibadah, abada ya'budu ibadatan. Ibadah menurut pendapat para ulama atau definisi yang diungkapkan oleh para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min qaulin aw fi'lin zahirin aw batinin. Ibadah adalah ismun, satu istilah, likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, istilah untuk setiap apa yang dapat mengundang cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Min qaulin au fi'lin, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Zahirin au batinin, baik perkataan dan perbuatan itu zahir, terlihat oleh orang lain, ataupun batin, tidak terlihat oleh orang lain, misalnya niat. Semuanya itulah yang dimaksud dengan ibadah. Ya. Ismun, istilah, jami'un, yang menghimpun, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, menghimpun segala apa yang dapat mengundang cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, min qaulin au fi'lin, baik berupa perkataan maupun perbuatan, zahirin au batinin, yang zahir yang terlihat oleh orang lain, atau batinin yang tidak terlihat. Itulah ibadah.
Jadi jangan kita hanya mengaitkan ibadah itu pada sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa dan sejenisnya. Itu ibadah, tapi itu memang itu adalah bagian dari ibadah. Tapi bukan hanya itu ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berdasarkan ayat itu, hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup berarti sejak lahir sampai mati. Sejak lahir sampai mati kan bukan sholat saja yang kita lakukan. Ya. Selain sholat pun harus bernuansa ibadah dia. Ya. Jadi segala apa yang kita lakukan selama dapat mengundang cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah. Jadi atau para ulama membagi ibadah itu menjadi dua. Ada ibadah khusus atau ibadah mahdhah dan ada ibadah umum. Ibadah khusus sudah kita sebutkan tadi, ibadah mahdhah, salat, zakat, puasa, haji, zikir, doa dan sejenisnya. Kalau ibadah umum, apapun yang kita lakukan karena kita tahu itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya, secara sadar itu kita lakukan, maka itu akan bernilai ibadah. Ya. Kita senyum di depan saudara kita. Kita tahu tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Senyum kita akan bernilai sedekah, dan sedekah adalah ibadah. Gitu. Dan untuk senyum nggak perlu biaya kan, nggak perlu tenaga yang banyak. Ya. Itu saja sudah akan bernilai ibadah. Apalagi yang lebih berat dari itu. Ya. Langkah kaki yang kita ayunkan menuju masjid ini dari rumah. Setiap langkah akan Allah apresiasi. Di dalam surat Yasin, naktubu atharahum, apa? Awal ayatnya itu. Apa Bu? Awal ayat dari yang di awal surat Yasin ada di tengahnya wa naktubu atharahum. Kalau dari tengah memang lupa ya. Tapi kalau dari awal Yasin wal Qur'anil Karim, nah itu ingat, itu nyambung. Tapi kalau disebut tengahnya lupa, sama dengan saya. Ya, intinya wa naktubu atharahum ya. Wa naktubu atharahum itu maksudnya, dan Allah akan mencatat langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid, menuju ke tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang baik. Langkah kita akan dicatat. Apalagi kalau kita ke masjid untuk sholat. Jadi dalam hadis dikatakan, tidaklah seorang muslim berwudu di rumahnya, ya, kemudian dia pergi ke masjid untuk menunaikan sholat, kecuali Allah akan hitung dari langkah kaki kanannya yang dia langkahkan itu akan mengangkat 1 derajat, dan langkah kirinya akan menggugurkan 1 kesalahan dan dosa. Tadi kesini berapa langkah Bu? Kalau naik motor bagaimana? Kalau naik mobil bagaimana? Allahu sari'ul hisab. Ya. Cara Allah menghitung itu lebih canggih dari kita. Jangan takut, itu ada penghitungannya, ya. Atau mungkin kalau menurut pemahaman saya akan dikonversi oleh Allah, ya, berapa meternya itu dengan langkah, gitu. Ya. Jadi setiap langkah kanan akan Allah angkat 1 derajat bagi kita, langkah kiri akan Allah gugurkan 1 kesalahan dari diri kita, yang menurut hadis itu disebutkan kalau kita berwudu dari rumah. Ya. Jadi sedikit kita komentari hadis ini, itu menandakan bahwa fasilitas yang ada di rumah kita hendaknya ya, bermanfaat untuk akhirat kita. Ya. Jadi bukan hanya sekedar aksesoris, ya. Bukan hanya sekedar pelengkap. Ya.
hendaknya dia juga air yang ada di kamar mandi kita itu punya peran untuk bisa mendukung kita masuk surga. Rasulullah SAW mengajarkan, barang siapa yang wudhu di rumahnya, kemudian dia melangkah ke masjid, wudhu di rumahnya, bukan wudhu di masjid. Dan itu juga berarti kita jangan mengandalkan masjid untuk wudhu. Kalau mau wudhu dari rumah, kalau batal saja baru wudhu lagi di masjid. Jadi tempat wudhu yang ada di masjid itu untuk jaga-jaga saja. Sedangkan wudhu itu sudah selalu ada dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, kita sudah berada dalam kondisi berwudu. Itu yang tersirat dalam hadis itu. Kembali ke ayat ini, iyyaka na'budu. Definisi ibadah sudah kita sebutkan tadi. Nah, ibadah yang umum bentuknya itu seharusnya nilainya iyyaka na'budu. Apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, hendaknya kita niatkan lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Itu jangan hanya ada di lisan saja. Seharusnya kita resapi. Saat membaca itu di doa istiftah misalnya, yang bagi yang membaca itu, atau pasti membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in semuanya, kita meresapi makna itu iyyaka na'budu, bahwa benar-benar apa yang kita lakukan itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Iyyaka, dan subhanallah ini di antara bentuk kemukjizatan Al-Qur'an yang ada di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberi tasydid di huruf ya, iyyaka. Yang kalau kita terapkan dalam sholat kita mantap jadinya. Iyyaka kan? Ada tasydid, ada penekanan di sana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sambil kita meresapi makna ayat itu, bahwa apapun yang kita lakukan semata-mata hanyalah untuk meraih cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita inginkan berarti itulah ibadah. Dan kalau itu ibadah, iyyaka na'budu, kita hanya mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Begitu pula dalam beristi'anah, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini memohon pertolongan dari hal-hal yang untuk hal-hal yang tidak bisa diwujudkan oleh manusia. Kalau minta tolong ambilkan air, itu bisa selama manusia, itu tidak melanggar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa nggak mau minta tolong? Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong kan hanya kepada Allah, nggak boleh sama manusia. Bukan itu maksudnya. Maksud wa iyyaka nasta'in adalah dalam hal-hal yang tidak bisa diwujudkan oleh manusia. Kita ingin rezeki yang banyak, maunya kita kan banyak semua kan, banyak, gampang. Nah, itu yang kita inginkan. Yang seperti itu harus kita tujukan hanya kepada Allah, karena yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin anak yang soleh, kita ingin mendapatkan anak misalnya, karena belum kunjung dianugerahi anak, kita ingin supaya dianugerahi anak, mintanya bukan ke dukun, mintanya bukan ke kuburan, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan anak untuk kita. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya dalam dua hal tadi, dalam beribadah dan beristi'anah, hanya kita andalkan Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan isti'anah pun kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka salah kalau ada yang meminta sesuatu kepada kuburan, itu salah.
nggak bisa dibenarkan. Ya. Walaupun gitu ya, walaupun gurunya yang mengajarkan, nggak bisa dibenarkan. Apa dasarnya? Ya. Pakai dalil apapun nggak bisa itu. Ya. Secara logika pun nggak masuk. Kalau memang kuburan-kuburan tertentu itu punya kekuatan atau punya khasiat, atau ahli kubur di kuburan-kuburan tertentu punya apa ya? Punya kekuatan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Kenapa nggak datang ke kuburan Rasulullah atau ke kuburan para sahabat yang sudah jelas kualitasnya kan? Kalau manusia-manusia yang lainnya nggak jelas kualitasnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala malah mewanti-wanti kita, fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa, di surat At-Taghabun. Maka janganlah kalian anggap diri kalian itu suci. Maksudnya kita tidak boleh mengklaim diri kita suci, diri kita adalah orang soleh, atau mengklaim orang lain adalah suci, orang lain adalah orang soleh. Nggak boleh. Ya. Si fulan adalah wali, itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Ya. Yang maha tahu tentang dia benar-benar wali atau tidak hanyalah Allah, bukan kita. Bukan urusan kita untuk mencap seseorang itu wali atau bukan wali. Ya. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, jadi tidak ada kuburan, apalagi kuburan ya. Kuburan Rasulullah saja tidak dibegitukan. Ya. Ini bagaimana kuburan-kuburan yang ada di sekitar kita? Ya, sedikit menyimpang dari kajian kita. Gak terlalu menyimpang sebenarnya ya. Masalah kuburan, kenapa masyarakat begitu menggandrungi kuburan, dan malah dosen-dosen saya dulu pun biasa mengidentikan orang Indonesia itu sebagai kuburiyun. Apa kuburiyun? Orang-orang yang doyan sama kuburan, apa-apa ke kuburan, bahkan ada jalan-jalan khusus ke kuburan. Ya. Akan Idul Fitri ke kuburan, akan Ramadan ke kuburan, ya, dan seterusnya. Itu wallahu alam ya. Mungkin masalahnya adalah pemahaman kita tentang apa itu kuburan itu belum lengkap, atau apa itu alam kubur itu mungkin kita belum lengkap ulasannya, penjelasannya, atau pemahaman kita tentang alam kubur itu apa. Kalau kita sudah ngerti, sudah paham benar tentang alam kubur itu apa, niscaya kita tidak akan mendatangi kuburan. Kenapa? Karena alam kubur atau alam barzakh adalah alam yang berbeda dengan alam dunia. Alam ada 5. Yang pertama alam ruh, ya. Alam ruh yang pertama kali kita pernah dikumpulkan Allah di sana. Di alam itu Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Kita jawab bala syahidna. Nah, itu jawaban kita. Ya, sebagaimana yang Allah ceritakan di Al-A'raf 172 sampai 173. Kemudian alam yang kedua alam rahim. Ya, di rahim ibu kita masing-masing. Kemudian alam yang ketiga alam sekarang ini, alam dunia. Setelah alam dunia, alam barzakh, alam kubur, dan yang terakhir alam akhirat. Kelima alam ini dimensinya beda. Alam ruh beda dengan alam rahim. Alam rahim beda dengan alam dunia. Alam dunia beda dengan alam ruh, dan seterusnya. Begitu juga dengan alam kubur beda dengan alam dunia. Ya. Yang ada di kuburan adalah kerangka atau jenazah orang yang meninggal. Ya. Alam kubur bukan di situ. Alam kubur, wallahu alam tempatnya di mana. Dimensinya beda dengan kita. Yang ada di kuburan adalah jasad orang-orang yang dikubur, supaya jasad itu tidak menularkan penyakit kepada kita yang masih hidup. Makanya disyariatkan untuk dikubur. Itu maksudnya. Ya. Tapi alam kubur bukan di situ. Kalau alam kubur di situ, secara logika, di dalam hadis dikatakan sebagian ahli kubur ada yang diluaskan kuburannya sejauh pandangan mata, dan sebagian ahli kubur ada yang disempitkan kuburannya. Kalau diluaskan kuburannya berarti kuburan sebelahnya digusur dong.
Apalagi madal basar, sejauh pandangan mata. Kalau sejauh pandangan mata berarti sampai kemana gitu ya. Itu alam kubur dia sendiri, satu ahli kubur itu yang mendapat nikmat kubur. Jadi alam kubur itu bukan di kuburan. Alam kubur itu ada di alam entah di mana. Dimensinya beda dengan alam kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengkultuskan, mengkeramatkan kuburan tertentu karena itu kuburan si fulan atau yang siapapun, itu berarti kurang mantap pemahamannya tentang alam kubur. Ya, suatu waktu nanti kita bahaslah ini. Ada hadisnya sangat lengkap sekali, ya, supaya kita punya persepsi yang benar tentang apa itu alam kubur atau kematian. Ya, kembali ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, iyyaka na'budu tadfa'ur riya wa iyyaka nasta'in tadfa'ul kibriya. Bahwa ungkapan kita iyyaka na'budu, hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah. Kalau kata-kata itu kita terapkan ya, dalam keseharian kita akan terjaga dari sifat riya. Karena semuanya kita tujukan hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu. Ya. Bukan untuk yang lainnya. Ya. Kalau iyyaka na'budu ini cermat kita fahami, kemudian kita terapkan dalam hati dan tingkah laku kita, yakin ya, iyyaka na'budu itu akan mencegah kita dari berbuat riya. Ya. Karena yang kita tuju hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan yang lainnya. Wa iyyaka nasta'in tadfa'ul kibriya. Dan iyyaka nasta'in itu kalau kita cermat dalam memahaminya dan menerapkan konsekuensinya, akan mencegah diri kita dari kibria, dari berlaku sombong. Ya. Karena iyyaka nasta'in, kita yang begini ternyata masih butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini adalah makhluk yang lemah, yang butuh bantuan. Ya. Jadi iyyaka nasta'in, kalau terus kita renungkan, kita cermati, kita tadaburi, dan kemudian kita berupaya terus menerapkan konsekuensinya sedikit demi sedikit, insya Allah kita tidak menjadi orang yang takabur. Karena sehebat apapun kita tetap wa iyyaka nasta'in. Kita butuh bantuan, masih butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat marah kalau ada hamba-hambanya yang jarang-jarang berdoa kepadanya, apalagi tidak pernah berdoa kepada Allah. Malam yad'ullaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Kenapa Allah akan marah kepadanya? Karena dia nggak tahu diri. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Sudahlah lemah, nggak pernah minta tolong, itu kan sombong namanya. Ya. Nah, itu adalah cabang dari wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada juga yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah adalah tujuan, al-isti'anah adalah wasilahnya. Iyyaka na'budu adalah tujuan kita, wa iyyaka nasta'in adalah perantara atau caranya. Ya. Cara untuk mencapai tujuan itu adalah wa iyyaka nasta'in. Ya. Atau dengan kata lain, untuk beribadah kepada Allah dengan baik, kita perlu pertolongan Allah. Gak bisa kita dengan sendirinya, hanya dengan kekuatan kita bisa optimal beribadah kepada Allah, gak bisa. Ya.
untuk optimal beribadah kita harus wa iyyaka nasta'in. Kita pun perlu bantuan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya taufik, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu orang yang punya ilmu tertarik untuk mengamalkannya. Ya, belum tentu. Ya. Sebagian dari tokoh-tokoh JIL, ya, jaringan Islam liberal, tokoh-tokoh Islam liberal itu adalah tamatan pesantren. Sebagiannya malah tamatan Timur Tengah, ya, atau sebagian lain tamatan UIN atau IAIN. Tapi pemikiran mereka jauh sekali menyimpang, ya. Mereka tidak mendapatkan taufik dengan ilmu yang mereka pelajari itu, ya. Ilmunya mereka tahu, ya. Tapi ilmu itu cenderung mereka pakai untuk membantah, ya, untuk mendebat orang, ya. Yang sudah soleh diberdebat oleh ngapain ke masjid, belajar aja di rumah sendiri, kenapa harus ke masjid? Kita kalau mendengar pernyataan itu dari orang yang keluaran pesantren, kira-kira bagaimana Pak ini? Minimal akan bingung kita, ini orang keluar pesantren kok seperti itu omongannya, ya. Jadi itu tidak sedikit, ya. Atau sebagai gambaran dari taufik Allah, ya, supaya lebih jelas lagi, ketika kita tahu sholat berjamaah di masjid itu baik, kita tahu. Bahkan kita sudah siap untuk pergi ke masjid. Setelah berkumandangnya azan, kita siap-siap ke masjid. Akan tetapi tiba-tiba ada hal yang menghalangi kita untuk pergi ke masjid, mules misalnya. Akhirnya tidak jadi pergi ke masjid. Itu berarti tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal udah ngerti, sudah punya niat malah kan. Sudah menyiapkan kendaraan ingin pergi ke majelis taklim. Tapi tiba-tiba anak merengek atau anak-anak dan seterusnya, akhirnya ya dibelikan jajan sampai di minimarket atau supermarket udah lupa ke majelis taklim. Itu istilahnya tidak mendapatkan taufik. Jadi ibadah adalah ghayah kita, isti'anah adalah wasilahnya, perantaranya, caranya adalah dengan memohon kepada Allah, misalnya dengan doa yang Rasul ajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inni dari kata nasta'in, ya. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku, ala zikrika, agar konsisten berzikir mengingatmu, wa syukrika, mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, dan melakukan ibadah yang baik kepadamu. Itu doanya, supaya kita mendapatkan isti'anah, mendapatkan ma'unah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ibadah adalah ghayah, isti'anah sebagai wasilahnya, caranya, perantaranya. Iyyaka na'budu, ikhlasul ibadah lillahi wahdahu. Iyyaka na'budu menggariskan tentang keikhlasan beribadah. Ibadah itu harus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa iyyaka nasta'in, talabul isti'anah minallahi wahdahu. Tujuan kita atau arah kita untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Pertanyaan, dalam satu doa yang biasa diucapkan oleh sebagian umat Islam tentang syafaat, ya Rasulullah, berikanlah kami syafaatmu. Ya Rasulullah, berikanlah kami syafaatmu di akhirat. Kira-kira ada masalah nggak dengan doa ini? Wahai Rasulullah, berikanlah kami syafaatmu di akhirat.
Ada yang aneh nggak dalam doa ini? Ada. Saya ulangi sekali lagi. Ya Rasulullah, berikanlah kami syafaatmu di akhirat. Ada yang aneh nggak di sini? Dalam ungkapan ini, atau biasa-biasa saja? Memohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Rasulullah bukan tujuan doa. Kalau kita mohon sesuatu, mohon kepada Allah. Ya. Sampai kalau kita menginginkan syafaat Rasulullah, yang kita minta adalah Allah, bukan Rasulullah. Ya Allah, berikanlah aku syafaat Rasulmu. Bukan ya Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu di akhirat. Itu nggak boleh. Itu bertentangan dengan iyyaka nasta'in. Ya. Kan syafaat itu hak prerogatif Allah. Ya. Min ba'di ayyadzanallahu minal qawli wa yarda. Ya. Jadi syafaat itu nanti di akhirat, ya, cerita lengkap tentang bagaimana proses pemberian syafaat baru akan diberikan kepada seseorang setelah dua hal. Pertama, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah dieksekusi syafaat itu. Ya, konkretnya mungkin ketika Rasulullah mengatakan, ya Allah, berikan si fulan atau berikan si fulanah itu syafaatmu. Siapa si fulanah? Oh, kalau si fulanah ya udah silakan. Berarti itu Allah sudah mengizinkan dan meridhoinya. Tapi di saat yang lain bisa jadi ketika itu diajukan oleh Rasulullah proposalnya, kalau lihat siapa? Si fulanah. Oh enggak, dia nggak boleh. Dapat syafaat enggak? Enggak kan? Jadi syafaat itu akan diberikan kepada orang yang ditujukan setelah izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan otomatis dari Rasulullah langsung turun. Bukan seperti itu ceritanya. Cuma satu-satunya manusia kelak di akhirat yang punya hak memberikan proposal syafaat itu adalah hanya Rasulullah SAW. Yang mengusulkan, ya, siapa-siapa yang bakal dapat syafaatnya, Rasulullah satu-satunya. Al-Quran yang akan menolong kita kelak di akhirat, memberi syafaat bagi kita. Sholat malam kita itu juga yang akan memberi kita syafaat. Puasa yang kita rajin tunaikan itu juga bisa menjadi syafaat kepada kita. Atau bisa juga orang tua kita yang soleh, dia akan memanggil kita untuk berkumpul reuni di surga. Walaupun kesolehan kita tidak seperti kesolehan mereka, tapi karena kesolehan mereka kita bisa terpanggil, terundang untuk bisa masuk surga. Itu juga bentuk syafaat lainnya. Atau ada seorang teman yang memohon kepada Allah, ya Allah, dulu di dunia saya punya teman namanya Fulana, kok saya nggak lihat di surga, mana dia? Oh, dia sedang diazab di neraka. Ya Allah, itu teman saya, selamatkan dia. Akhirnya Allah selamatkan temannya itu dan dimasukkan ke dalam surga. Itu juga syafaat. Maka berbahagialah kita kalau mempunyai teman-teman yang soleh dan soleha. Kali aja dia ingat kita kan. Kalau nauzubillah kita nggak punya rencana ke neraka kan, insya Allah langsung masuk surga, insya Allah. Ya, jadi itu diantara maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulasannya panjang lebar. Karena intisari dari ajaran Islam adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah jam berapa? 12. Sampai zuhur kan? Nah, baik, kita lanjutkan. Kalau kita ingin perpanjang, dia bisa panjang. Ya. Wajar kalau
Imam Ibnu Qayyim saja sampai 3 jilid kan, ini baru berapa halaman ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kita ulas apa arti ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ini permintaan kita kepada Allah. Sekarang kita lihat surat, sebelum kita ulas ini, kita ulang lagi dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami beristi'anah. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita buat dari 6 ayat ini? Dari struktur ayat itu. Dari 6 ayat, dari ayat 1 sampai 6, kita lihat ayat 1 sampai 5 itu isinya apa? Puja-pujian kita, puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang puncaknya ada di ayat kelima, puncaknya adalah ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu melangkah ke ayat ke-6, kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Seharusnya seperti itulah cara kita berdoa. Jangan to the point. Kita puji dulu Allah. Ada basa-basinya dulu. Kita puji dulu Allah. Kita jelaskan komitmen kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu baru kita minta apa yang kita inginkan. Jangan belum apa-apa sudah Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu pingin cepat pulang makanya. Ya, jadi surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita etika berdoa. Adab berdoa hendaknya dimulai dengan hamdalah dulu. Lebih lengkapnya lagi ditambah dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian baru kita ungkapkan apa yang kita inginkan. Baik, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ihdina dari kata huda. Huda artinya petunjuk. Ihdina, tunjukilah kami. Bukan ihdini, bukan tunjukilah aku ya, tapi tunjukilah kami. Ya, kembali bahwa Al-Fatihah, surat Al-Fatihah mengajarkan kita hidup bersama, berjamaah, hidup bermasyarakat, bukan hidup secara sendiri-sendiri, egois. Bukan itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Bahasa egois adalah bahasa akhirat, bukan bahasa dunia. Kalau ada di dunia ini orang yang egois, berarti dia tidak sabar untuk menghadapi akhirat. Bahasa egois adalah bahasa akhirat. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap mereka akan mendatangi Allah sendiri-sendiri. Saking sendiri-sendirinya nggak kenal lagi ke ayah, ibu, anak, saudara, tetangga, teman, tuh nggak ingat lagi. Yang mereka ingin, yang mereka perhatikan dan yang mereka perhatikan hanyalah diri mereka sendiri. Keselamatan dirinya sendiri. Orang tuanya pun nggak teringat lagi. Itu saking egoisnya. Jadi egois itu bahasa akhirat, jangan diterapkan di dunia, salah. Kalau di dunia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi di dunia ini semuanya saling tolong menolong, bantu membantu, nasihat menasehati, saling mengayomi, saling menjaga dan seterusnya. Jangan dipakai bahasa akhirat dalam kehidupan dunia. Semuanya ada waktunya. Jadi ihdina,
yang kita mintakan di sini adalah hidayah kepada Allah untuk kita semua. Karena kalau kita sendiri yang dapat hidayah, teman kita nggak dapat hidayah, nggak enak juga. Ya. Kita baik tapi tetangga kita tidak baik, nyaman nggak? Nggak nyaman. Kita rajin ke masjid, rajin ngaji, tetangga kita nggak seperti itu, karaokean sepanjang malam. Kita juga sebagai tetangganya menjadi nggak nyaman. Tapi kalau semuanya secara berjamaah, semuanya rajin sholat, rajin ke masjid, rajin majelis taklim, kita pun akan menjadi nyaman. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah yang seperti itu kriterianya. Jadi bukan yang sendiri-sendiri, tapi semangat kebersamaannya sangat kental. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Kita semua memohon kepada Allah, tunjukilah ya Allah kami semua ini as-siratal mustaqim. As-sirat artinya jalan, al-mustaqim artinya lurus. Dari kata istiqomah, lurus. Jadi sifat dari as-sirat, sirat artinya jalan, mustaqim artinya lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini? Tunjukilah kami Allah ke jalan yang lurus. Konkretnya apa? Jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan yang diridhoi Allah itu yang mana? Belum konkret kan? Masih abstrak, masih di awang-awang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. Konkretnya jalan yang lurus itu apa? Ada yang pernah dengar? Atau mungkin di tafsir yang sebelumnya udah pernah disinggung? Atau lupa? Saya husnuzon ini lupa ya. Maksud as-siratal mustaqim adalah di dalam tafsir Ibnu Katsir ada 3 penafsiran jalan yang lurus itu. As-siratal mustaqim adalah al-Islam. Jadi ihdinas siratal mustaqim berarti tunjukilah kami ya Allah untuk dapat melaksanakan ajaran Islam dengan konsisten. Siratal mustaqim juga bermakna Al-Quran. Tunjukilah kami Allah untuk dapat memahami dan mengamalkan Al-Quran. Siratal mustaqim pun mempunyai penafsiran mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pedoman Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ihdinas siratal mustaqim terjemahannya, penafsirannya, bimbinglah kami Allah untuk dapat mengamalkan sunnah Rasulmu. 3 istilah yang kelihatan berbeda tapi maksudnya itu juga. Islam adalah ajaran Allah yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Quran adalah salah satu ajaran landasan Islam yang dijelaskan diurai oleh Sunnah. Sunnah adalah pengurai dari Al-Quran dan salah satu landasan Islam. Jadi 3 kata yang kelihatannya berbeda tapi maksudnya itu juga. Lebih konkret lagi, yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita maksud dari as-siratal mustaqim itu secara langsung. Setelah ihdinas siratal mustaqim, 2 ayat setelah itu Allah menjawab apa yang kita minta itu. Setelah 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kemudian dzalikal kitab. Itulah jawabannya. Yang kita minta tadi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Allah langsung menjawab, dzalikal kitab. Kitab ini Al-Quran, tiada la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya. Hudan, artinya petunjuk kan. Yang tadi kita minta ihdina. Allah sebutkan di ayat 2 surat Al-Baqarah, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya
Kalau setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim, sementara kita jauh dari Al-Quran, berarti nggak serius. Ngaku aja. Setiap hari minimal 17 kali kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, sementara kitanya sendiri jauh dari Al-Quran. Nggak masuk akal itu. Allah sudah uraikan kepada kita, zalikal kitab, kalau kamu ingin petunjuk, kitab ini, Al-Quran ini, tiada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk, dijamin ini semuanya isinya petunjuk bagi orang-orang yang ingin jadi orang yang bertakwa. Allah sudah sebutkan, cuma kitanya sajalah yang kurang serius kelihatannya. Kalau memang kita serius setiap hari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka kita semakin akrab dengan Al-Quran, dengan membacanya, memahaminya, menghafalnya sampai mengamalkannya. Jadi itu maksud as-sirat al-mustaqim. Bukan sirat yang ada di akhirat, bukan. Ternyata itulah pemahaman masyarakat kita selama ini. Sehingga ihdinas siratal mustaqim itu tidak mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari. Karena dikira ihdinas siratal mustaqim masih jauh nanti di akhirat. Padahal yang dimaksud siratal mustaqim itu ada di depan dia. Al-Quran itulah maksud as-siratal mustaqim. Nah, ini yang harus kita kembalikan lagi penafsirannya. Dan ini juga pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran, supaya kita tidak berdasarkan katanya-katanya. Yang kita pahami dan akan amalkan insya Allah langsung berdasarkan dari Allah, Rasulnya, dan para sahabat dan ulama-ulama yang datang setelah mereka. Mau kita tuntaskan hari ini atau bagaimana? Masih ada sih waktu ya, walaupun ini perlu kita persingkat ya. Biasanya materinya memang dua pertemuan. Tapi apa boleh buat hari ini kita tuntaskan aja dulu supaya nggak penasaran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Di sini Allah mengajarkan kita untuk mengulas secara spesifik jalan yang kita inginkan tadi. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang yang Allah telah beri nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai al-maghdub alaihim, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jadi di ujung surat Al-Fatihah ini ada 3 kelompok manusia. Ada alladzina an'amta alaihim, ada maghdub alaihim, dan ada dhalin. 3 istilah ini harus kita ingat selalu, dan karena 3 ini akan kita bawa terus di surat Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. 3 istilah ini akan terus terbawa-bawa. Alladzina an'amta alaihim, al-maghdub alaihim, dan ad-dhalin. Siapa yang alladzina an'amta alaihim itu? Allah sebutkan maksudnya di dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa 69. Jadi orang-orang yang telah Allah beri nikmat ke atas mereka itu adalah kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur dalam mempertahankan akidahnya, keimanannya, sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Syuhada, orang-orang yang gugur demi membela ajaran Allah, dan sholihin, orang-orang soleh. Kita ingin Allah bimbing kita selalu meniti jalan mereka.
jalan yang mereka lalui itu kita ingin seperti mereka. Jadi kalau ada di antara umat Islam yang tidak menyukai orang-orang soleh tertentu, berarti apa maksud ihdinas siratal mustaqim yang dia ungkapkan? As-sirat al-mustaqim adalah jalan yang biasa dilalui oleh 4 kelompok manusia ini yang Allah telah beri nikmat ke atas mereka. Dan kita tidak ingin meniti jalan orang-orang yang dimurkai, al-maghdub alaihim. Siapa yang dimurkai? Yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai? Li'annahum faqadul amal. Karena mereka miskin amal, ilmunya banyak, amalannya minim. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ad-dhalin atau orang-orang yang sesat itu adalah an-nasara. Kenapa orang-orang Nasara itu dicap sesat oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'annahum faqadul ilma, karena mereka miskin ilmu, tidak punya ilmu dari banyak amalan-amalan yang mereka lakukan. Amalannya bervariasi, tapi ilmunya gak jelas. Kenapa harus ada pohon cemara? Kenapa harus ada simbol salju, Sinterklas, kereta rusa? Yang mana itu simbol-simbol itu tidak ada di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah simbol-simbol yang ada di Eropa. Nabi Isa lahir di Baitul Lahmin, di Bethlehem, di Palestina. Di Palestina tidak ada salju zaman itu. Tidak ada pohon cemara. Ada 1-2 adalah, tapi tidak sebanyak itu. Tidak dikenal adanya kereta rusa, nggak ada. Tapi kenapa kok simbol itu yang kita dapatkan sekarang? Jawabannya dhalin. Mereka banyak amal, tapi amalan mereka nggak jelas landasannya apa. Sampai 25 Desember itu landasannya apa? Di kalangan mereka saja masih memperdebatkan itu kok. Jangankan kita. Kalau yang ortodoks di kalangan mereka ada Kristen ortodoks itu tidak meyakini 25 Desember. Jadi landasannya nggak jelas. Baik, ini keenakan kita mengulas ya. Itu saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.